Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan simulasi coaching di mana saya, Novita Tia Sufiana, akan berperan sebagai coach dan rekan saya, Bu Popon Parnuningsih, sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Popon, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Novi, kabar saya baik. Apa kabar dengan Ibu Novi? Alhamdulillah baik Bu Popon. Saya dengar Bu Popon ada yang mau diceritakan atau disampaikan. Begitu, Iya, betul Bu Novi. Iya, betul sekali. memiliki banyak waktu ya Bu ya, mungkin 15 sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol. Apa nih Iya, kira-kira yang mau boleh Bu Novi. disampaikan Bu Popon? Oke, Bu Novi, saya ingin berbagi cerita tentang kondisi murid saya yang selalu ribut pada jam pelajaran. Ada saja ulah anak-anak yang membuat kelas menjadi riuh seperti pasar, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Ditambah khususnya kelas 7 itu ruang kelasnya kecil, tapi anaknya banyak sekali. Boleh dikatakan bahwa kelas saya kelas gemuk ya, Bu. Oh baik. Yang berarti yang perlu digarisbawahi yaitu kondisi kelas di Bu Popon ini kurang kondusif begitu ya Bu Popon ya? Iya, betul sekali, Bu. Kelas 7 ini memang tidak kondusif. Saya bingung harus bagaimana lagi memperingati mereka. Kesepakatan kelas dibuat hanya sebagai pajangan saja. Ketika diingatkan berkali-kali, hanya ingat sebentar dan kembali ribut. Dan sepertinya mulut mereka itu tidak pernah bisa berhenti berbicara. Mereka berbakat sekali ya, sepertinya menjadi komentator bola yang tak berhenti berkomentar dengan apa yang ada di sekitarnya, gitu, Bu Novi. Anaknya Bu Popon ini memiliki bakat atau potensi public speaking ya, Bu ya. Kira-kira Iya. percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Bu Popon dapatkan? Ya, saya sih inginnya Bu Novi ya, murid saya dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Murid saya yang lainnya juga tidak merasa terganggu dan kondisi ruang kelas ideal yang kondusif dapat terwujud dengan baik. Baik, Begitu, jika Bu. ya, jika kondisi kelas yang nyaman, yang tenang itu adalah kondisi yang ideal dengan level 10, kira-kira di situasi sekarang ini kelas Bu Popon ini ada di level berapa nih, Bu? Sepertinya kondisi kelas saya ada di level 4 sepertinya ya, Bu ya. Di Mhm. level 4 ya. Dengan kondisi Iya. yang ini nih, kira-kira di level berapa nih kondisi kelas ini bisa memungkinkan terjadinya perubahan untuk mewujudkan lingkungan atau kelas yang nyaman, yang tenang, itu di level berapa nih kira-kira bisanya? Di level 6 sepertinya ya, Bu, ya, kalau melihat dari kondisi siswa yang memang aktif sekali, tidak hanya aktif bergerak tapi juga aktif berbicara, kemudian juga dengan ruang kelas yang tidak terlalu besar, anaknya juga, banyak sekali dan bisa dikatakan kelas gemuk ya. Kemudian juga, mereka harus juga rebutan kursi karena fasilitas di kursi di kelas banyak yang rusak. Jadi dengan analisa tersebut sepertinya saya nggak muluk-muluk sih ya, anak-anak bisa di level 6 sudah luar biasa buat saya, Bu. Oke, di level 6 ya, Bu ya. Di level 6 ini apa yang Bu Popon lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang sesuai, yang ideal tadi, yang Bu Popon harapkan? Apa ya, Bu, ya? Saya juga belum ketemu ini ya, masih mencari-cari. Oke, berarti kita harus melihat dulu ya, Bu ya, kira-kira potensi yang dimiliki oleh anak-anak Bu Popon ini apa? Kalau melihat dari potensi anak-anak yang super aktif, tidak mau berhenti berbicara, benar kata Bu Novi ya, mereka tuh kayak berbakat sekali di public speaking ya. Tapi apa ya Bu ya?
sepertinya karena mereka tidak bisa duduk diam ya, dan mendengarkan instruksi, apalagi dengan mendengarkan penjelasan dari saya gitu sampai tuntas. Kalau melihat gaya belajar mereka, mereka lebih apa namanya, kinestetik Bu ya gitu. Namun saya juga bingung, ada juga anak yang pendiam di kelas tersebut yang hanya bisa pasrah gitu dan geleng-geleng kepala jika melihat keributan dari teman-temannya. Gitu Bu. Bisa disimpulkan ya bahwa dari anaknya Bu Popon ini yang kelas 7 ini memiliki sebagian besar ini memiliki gaya belajar kinestetik begitu ya Bu Popon ya? Ya sepertinya begitu Bu, anaknya nggak bisa duduk manis. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang dapat menarik perhatian mereka agar mereka bisa fokus untuk belajar, Bu? Oh iya, pernah. Saya baru ingat Bu, dengan menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan banyak permainan, waktu itu mereka sangat antusias sekali dan pembelajar menjadi menyenangkan. Tetapi saya merasa lelah setelahnya Bu. Oke. Untuk itu Ibu mau melakukan pembelajaran games ya Bu ya? Tadi Ibu Iya. Popon udah pernah melakukan pembelajaran games. Tapi selain itu nih, ada tidak apa pembelajaran atau strategi yang pernah Bu Popon lakukan yang bisa menarik perhatian mereka? Oh iya ada, karena ruang kelas itu sempit dulu ya Bu ya, sampai sekarang juga masih sempit sih, maksudnya tidak terlalu luas, tapi dengan kondisi anaknya yang banyak sekali gitu. Saya pernah membawa murid saya keluar kelas, dan belajar di ruang kelas dengan berkelompok. Saya ajak mereka duduk di bawah pohon-pohon rindang, mereka boleh memilih tempat yang mereka rasa nyaman untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Kebetulan waktu itu pembelajarannya tentang descriptive text ya Bu ya, dan mereka luar biasa, amazing sekali bisa menyelesaikan LKPD tersebut dengan baik, Bu. Tanpa harus saya capek-capek gitu ya, Bu ya. Tapi itu tadi, Bu, ada juga efek negatifnya. Saya merasa tidak enak kepada rekan sejawat saya gitu, kemudian masyarakat sekitar. Karena kan di lingkungan kita di lingkungan saya maksudnya masih konservatif bahwa anak belajar ya di ruang kelas gitu, tidak di luar ruang kelas. Itu saja, Bu. Ya, baik. Jadi dari percakapan ke tadi, Ibu. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu, berarti Ibu ini, ntar dulu Bu, saya blank. Iya, Baik Bu, jadi merasa dapat, ntar dulu. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu, strategi yang iya, sering Bu Popon lakukan ini yaitu dengan permainan game atau belajar di iya, luar seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira iya. dari games atau belajar di luar ini kira-kira dari strategi ini mana nih yang mau Bu Popon lakukan yang dikira Bu Popon ini lebih nyaman dilakukan dan pokoknya semuanya itu serba terkondisikan seperti itu. Oh iya Bu, kalau soal nyaman pastinya Bu pembelajaran menggunakan games kayaknya Bu saya merasa lebih nyaman. Pertama, eee, karena memang yang terlibat kan antara saya dengan anak-anak Bu ya, dengan murid-murid saya gitu ya. Walaupun, setelahnya, lelah, tetapi dengan begitu bisa melayani anak-anak saya dengan baik gitu ya. Kemudian, eee kalau keluar kelas kan yang saya bilang tadi Bu ya, kalau saya bawa keluar kelas, anak-anak memang suka happy, tapi itu tadi saya tidak enak, sama lingkungan sekitar gitu. Jadi hal yang paling nyaman yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode permainan pada saat pembelajaran. Itu aja Bu. Baik, bagus sekali nih Bu ya, Bu Popon berarti sudah menemukan solusinya ya. Kira-kira kapan nih Bu Popon akan melaksanakan pembelajaran games tersebut? Insya Allah Bu ya, dalam waktu dekat ini ya paling lambat ya minggu depan lah ya, saya mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari, mencari permainan-permainan yang memang sesuai dengan karakter murid saya dan juga karakter lingkungan di sekolah saya,
Itu, Bu. Oke, kira-kira dari pembelajaran games ini apa sih yang kira-kira Bu Popon persiapkan agar pembelajaran games ini akan mencapai tujuan pembelajarannya? Iya. Pertama, tentu saja saya akan mencari referensi-referensi permainan yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan juga tidak lepas dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian, saya membuat, rencana pembelajaran dengan, menggunakan metode permainan dan saya juga akan, mengajak rekan guru saya untuk bisa berkonsultasi, khususnya wali kelas ya Bu, wali kelas 7 gitu, untuk bisa dapat berkolaborasi dengan saya. Gitu Bu. Senang sekali nih mendengar jawaban Bu Popon nih hari ini nih. Sepertinya saya tidak sabar nih mau mendengar cerita-cerita dari Bu Popon lagi setelah nanti mengeksekusi atau melakukan action pembelajaran games ya Bu ya. Kira-kira Iya. dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Popon dapatkan? Saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya, setelah ngobrol dengan Ibu Nopi. Tadinya saya nggak kepikiran Bu tuh ya, masih stuck aja gitu harus bagaimana menangani anak-anak saya. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Nopi, saya akhirnya tercerahkan dan mendapatkan solusi bahwa, ternyata eee, ada hal yang pernah saya lakukan dan itu berhasil dengan menggunakan metode permainan. Hanya tidak saya tekuni dengan baik, makanya, karena tercerahkan ulang, saya akan mencoba itu menjadi, langkah awal saya untuk saya terapkan dalam menangani permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Nopi. Ya, Bu Popon sudah tercerahkan dan sudah menemukan solusi dari permasalahan kegundahan Bu Popon ya mungkin ya. Semoga Iya. rencana yang Bu Popon rencanakan akan terlaksana dengan baik dan saya tunggu nih kabarnya, cerita-ceritanya setelah melakukan pembelajaran games ini pasti seru sekali ya. Dan semoga bisa berjalan Iya. dengan baik. Oke Bu Popon, mungkin kita berada di penghujung percakapan ya Bu ya. Ya kita cukupkan sampai di sini ya Bu Popon ya percakapan kita hari ini. Eh, Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu ya Bu dengan kesempatan yang berbeda. Baik Bu. Iya, saya ucapkan terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu luar biasa buat saya dan menemani saya berbincang-bincang hingga bisa membantu saya menggali, solusi dari permasalahan saya. Tentu saja, sangat menyenangkan bisa kembali berbincang-bincang dengan Ibu di waktu dan kesempatan yang lain dan saya akan bercerita banyak dari, hasil, eksekusi rencana atau action plan yang akan saya lakukan terhadap peserta didik saya atau murid saya. Begitu Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Popon ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa Bu Novi. Berikut inilah simulasi, berikut ini adalah simulasi coaching antara, saya Popon Panuningsih sebagai coach dan Ibu Novi Tia Supiana sebagai coachee. Berikut ini mari kita saksikan bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novi? Baik Bu Popon. Bu Popon gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Senang rasanya ya bisa berbincang-bincang kembali bersama Ibu Novi, pada saat ini atau pada kesempatan ini. Eee, Hanya saja saya nggak lama ya Bu ya, paling butuh waktu 10 sampai 15 menit atau sampai 20 menit maksimal ya Bu ya. Saya dengar nih Bu Novi kemarin mencari saya ya untuk, berbagi cerita dengan saya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Ya Bu Popon, ini saya mau cerita nih bahwa minggu ini tuh saya itu ada jadwal bentrok nih
Saya kan sebenarnya jadwalnya tuh ada di jadwal kelas 11 ngajar. Tapi ternyata ada jadwal nih yang bentrok. Saya harus menjadi penguji ujian praktek di kelas 12. Sehingga kan saya harus memprioritaskan kelas 12 kan. Terus kelas 11-nya ini saya tuh hanya memberikan tugas. Tapi saat saya menjadi penguji ujian praktek di kelas 12, ini anak kelas 11 ini ternyata ada beberapa yang bolos dan tidak mengerjakan tugas gitu, Bu. Jadi saya sedih deh. Apa namanya, saya udah ngasih tugas, tapi mereka ada beberapa yang bolos. Jadi anak-anak tidak mengerjakan tugas dari yang telah Ibu berikan, dan bahkan ada beberapa anak yang bolos di jam belajar ya Bu ya? Betul, Bu. Karena mereka tidak merasa diawasi secara langsung, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bolos gitu, Bu. Baik Bu Nopi, kira-kira nih Bu Nopi, pada obrolan kita ini apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan pada kesempatan ini? Saya ingin tetap mengkondisikan kelas sih, Bu, walaupun saya itu tidak mengawasi secara langsung pada anak itu tuh gimana sih biar kelas itu terkondisikan gitu walaupun tidak diawasi secara langsung gitu, Bu. Ya, baik. Jadi Ibu Nopi ingin anak-anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya ya Bu ya, walaupun tanpa ada pengawasan langsung dari gurunya. Betul begitu Bu? Iya betul, Bu, biar siswa itu memiliki rasa tanggung jawab bahwa ini tuh harusnya dikerjakan dan nanti dikumpulkan gitu. Itu bentuk tanggung jawab mereka itu sebagai seorang pelajar. Iya. Kira-kira nih Bu ya, jika kita ambil level antara 1 sampai 10, karakter murid-murid Ibu pada rasa tanggung jawab itu ada di level berapa ya untuk sekarang ini? Di level 6 sih ya Bu ya kayaknya sih. Karena sebenarnya tuh anak biasanya nggak seperti itu. Mungkin karena ada kesempatan sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bolos dan tidak mengerjakan tugas. Sehingga saya di level 6 deh Bu. Soalnya anak tuh jarang-jarang seperti ini gitu. Oh gitu, iya. Wah sudah luar biasa sekali sebenarnya ya, anak sudah memiliki rasa tanggung jawab pada level 6 ya. Tapi pastinya sedih dong Bu ya, melihat kejadian ini, inginnya kan semuanya bertanggung jawab ya Bu ya. Oke, kira-kira harapan Ibu pada kondisi ini tuh, ingin ada di kenaikan level berapa ya Bu, untuk anak-anak memiliki rasa tanggung jawab tersebut? Tersebut, tapi kayaknya di level 9 dulu deh ya. Untuk memiliki rasa tanggung jawab. Kayaknya kalau di level 100 itu kayaknya kan pasti ada aja kan ya anak yang ya ada yang Iya. motivasi intrinsiknya itu kurang. Jadi kayaknya 9 itu udah oke lah. Wow, di level 9 pun sudah hebat kalau menurut saya, Bu, ya. Kira-kira hal apa sih, Bu, yang dapat dilakukan Bu Novi ya untuk bisa, mencapai level 9 tersebut? Mungkin saya akan memanggil anaknya dulu, Bu, anak yang kemarin bolos gitu. Terus Hmm. mungkin saya akan ngobrol dulu kenapa alasannya kenapa mereka tuh bolos dan tidak mengerjakan tugas. Mungkin kalau Hmm. perlu saya akan melakukan restitusi kali ya, Bu ya. Oh, wow, luar biasa sekali ya rencana Ibu, kalau menurut saya sudah keren sekali, Bu, ya. Kira-kira Bu, selain tindakan tadi Ibu bilang ada manggil anak dengan langkah restitusi, ada langkah yang lain nggak yang, Ibu rencanakan selain itu? Tapi biasanya sih ya, Bu ya, biasanya sih saya pakai Mmm. sistem pengurangan poin gitu. Jadi bagi siswa yang tidak Mmm. mengerjakan tugas, biasanya dia kalau Mhm. mengumpulkan tepat waktu nilainya 80 misalnya, tapi karena mereka Mhm. telat dan melakukan pelanggaran, eee, mungkin Mhm. poinnya akan dikurangi 5 atau berapa gitu tuh, sesuai dengan kesepakatan sama siswa Mmm. gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Nah, tadi Ibu sudah menemukan 2 rencana ya,
pertama, Ibu akan memanggil siswa dengan melakukan tindakan restitusi. Yang kedua, Ibu juga memberikan poin ya kepada anak-anak sebagai efek jerak tentunya ya Bu ya. Nah dari kedua tindakan tersebut, kira-kira mana yang membuat Ibu lebih nyaman untuk dilakukan terhadap murid-murid Ibu untuk sampai ke level harapan di level 9 tadi? Saya lebih ke restitusi ya Bu ya, karena selama ini kalau pas pengurangan poin ini itu tuh hasilnya nggak maksimal, karena kalau pengurangan poin ini siswa ini kan hanya memiliki dorongan dari luar sehingga dia tidak memiliki rasa tanggung jawab yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Dan dikasih itu pun paling nilainya ya udah cuma dikurangin gitu aja, tapi itu mah nggak memiliki efek yang dalam jangka yang lama gitu. Wow, iya Bu ya. Action plan Ibu ambil ini atau langkah tindakan yang akan Ibu ambil sepertinya akan berbuah manis ya Bu ya, insya Allah ya. Jadi saya tidak sabar ya Bu ya untuk mendengar kelanjutan cerita dari hasil tindakan Ibu terhadap para murid-murid Ibu untuk semakin nih Bu ya, untuk semakin memudahkan rencana Ibu, kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan. Kemudian perlukah Ibu bantuan orang lain untuk bisa berkolaborasi mewujudkan kelancaran tindakan yang akan Ibu terapkan terhadap anak-anak? Mungkin saya yang perlu disiapkan itu catatan ya Bu ya, catatan perkembangan anak. Terus selain itu saya juga akan bekerja sama nih sama guru BK dan walasnya, biar di situ ada catatan perkembangannya itu seperti apa. Dan nanti kalau walas kan dia akan berhubungan langsung sama wali murid, sehingga nanti bisa disampaikan oleh wali muridnya bagaimana perkembangan anak di sekolah gitu. Oh iya, baik Bu. Kira-kira tadi Ibu sudah luar biasa ya, mau berkolaborasi, kemudian persiapannya juga sudah dipikirkan dengan lebih baik. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira Ibu kapan ya? Bu ya, mungkin besok ya Bu ya. Mereka masuk lagi semuanya, nanti saya akan panggil anak-anaknya, kemudian saya akan melakukan restitusi pada siswa tersebut. Oh iya Bu ya, semoga tindakan yang akan Ibu lakukan nanti bisa berbuah manis dan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Baik Bu Novi, setelah kita melakukan percakapan dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Apa yang dapat Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita ini? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah ya, saya jadi tercerahkan nih kegalauan saya selama beberapa hari ini karena ada siswa yang bolos ini. Ternyata ya saya cukup melakukan restitusi gitu tuh. Jadi saya tuh sebenarnya sudah terpikirkan, tapi dengan ngobrol sama Bu Popon ini jadi terpantik, oh iya benar, saya harus melakukan ini nih gitu. Oke, baik Bu Novi. Alhamdulillah Bu ya. Semoga harapan saya apa yang Ibu rencanakan atau action plan yang Ibu buat itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, sepertinya kita sudah ada di penghujung pembicaraan atau obrolan ya Bu ya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Novi pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan perbincangan kita dengan cerita-cerita dari hasil action plan yang Ibu lakukan nanti. Dan saya tidak sabar untuk menunggu itu Bu ya. Baik, kita tutup saja Bu ya perbincangan kita pada kesempatan ini dengan baca hamdalah Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Popon, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya dan kegalauan saya beberapa hari ini karena ada beberapa siswa yang bolos. Dan semoga nanti saya bisa melaksanakan atau melakukan restitusi dengan baik terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tersebut.
Terima kasih Bu Popon. Amin, amin. Sama-sama Bu Novi. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Bu Novi ya. Baik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Wabarakatuh.